Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nabila Nur Syifa, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 238620602010. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD kelas P2K semester 4. Pada video perkenalan ini, saya akan melakukan micro teaching pada pembelajaran matematika SD untuk materi operasi hitung pada bentuk aljabar. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakila Nurlutfia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas P2K dengan NIM 23862060194194. Di sini saya akan melakukan micro teaching pembelajaran matematika dasar dengan materi perkalian. Kita simak videonya ya. Halo, nama saya Putri Alamsari, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 238620601006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Surya Pancawijaya. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD kelas P2 dengan NIM 238620600036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk ketua kelas dipersiapkan untuk memimpin doa bersama teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah membaca doa ya anak-anak. Nah sekarang Bu Syifa mau kalian tengok kanan dan kirinya dulu nih. Kira-kira siapa ya teman kita yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah anak-anak, Bu Syifa mau kasih tahu nih materi pembelajaran kita pada hari ini adalah matematika operasi hitung dalam bentuk aljabar. Sebelum ke pembelajaran, Bu Syifa kasih tahu dulu ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, yaitu memahami pengertian dasar operasi aljabar, yang kedua, melakukan operasi hitung aljabar, dan yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar. Nah anak-anak, apa ada yang sudah tahu apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Contohnya menggunakan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dalam bentuk aljabar juga terdapat beberapa unsur-unsur aljabar, yaitu ada variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Suku juga terbagi menjadi dua, ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, keempat unsur ini akan Bu Syifa jelaskan satu persatu. Disimak ya, anak. Bu Syifa jelaskan dulu ya beberapa unsur aljabar itu. Nah, tadi unsur aljabar yang pertama itu apa ya? Betul, variabel. Unsur aljabar yang pertama itu adalah variabel. Variabel itu adalah simbol atau huruf yang mewakili nilai yang belum diketahui. Kalian lihat dulu deh contohnya. Nabila buat contoh 2x ditambah 7y dikurang 5. Nah, manakah yang termasuk variabel? Betul, yang termasuk variabel itu adalah X dan Y, karena X dan Y adalah bentuk huruf, jadi termasuk variabel. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjut ke unsur yang kedua, itu adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang menggandakan variabel dalam suatu ekspresi aljabar.
Koefisien itu biasanya terletak di belakang variabel, letaknya ada di belakang variabel. Nah, angka yang letaknya di belakang variabel itu disebutnya koefisien. Dilihat lagi contohnya, manakah yang termasuk koefisien? Betul, 2 dan 7, karena 2 dan 7 letaknya ada di belakang variabel. Variabel apa? Variabel X dan Y. Jadi yang termasuk koefisien adalah angka 2 dan 5. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjut ke unsur yang ketiga. Apa tadi unsur yang ketiga? Konstanta, betul. Konstanta itu adalah nilai tetap atau angka yang tidak berdampingan dengan variabel. Hanya angka saja sendiri. Nah, dilihat dari contohnya. Yang termasuk konstanta yang mana ya? Betul, 5. 5 itu termasuk konstanta, unsur konstanta, karena angka 5 letaknya tidak berdampingan dengan variabel, dia sendiri. Jadi 5 termasuk konstanta. Sudah paham ya? Nah, yang terakhir, unsur yang terakhir adalah suku. Oke, Bu Syifa jelaskan dulu ya, suku dalam bentuk aljabar. Tadi suku terbagi menjadi berapa ya, anak-anak? Betul, terbagi menjadi 2, ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa artinya? Bu Syifa jelaskan dulu yang suku sejenis. Suku sejenis itu adalah 2 suku atau lebih yang memiliki variabel yang sama. Nah, nih kalian bisa lihat tuh, sudah Bu Syifa kasih contohnya. Suku sejenis itu contohnya adalah 2X dan 3Y. Kenapa disebutnya sejenis? Karena memiliki variabel yang sama. Sama-sama variabelnya X. Nah, lalu yang suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis itu kebalikannya, 2 suku atau lebih yang memiliki variabel yang berbeda. Kalau tadi yang sejenis memiliki variabel yang sama. Kalau yang tidak sejenis itu memiliki variabel yang berbeda. Contohnya, nih 2X dan 3Y. Kalau tadi variabelnya sama-sama X. Kalau ini variabelnya berbeda, X dan Y. Maka disebutnya adalah suku tidak sejenis. Sudah paham ya anak-anak? Nah, di dalam suku juga terdapat 4 jenis. Ada monomial, binomial, trinomial, dan polinomial. Apa itu monomial? Monomial itu adalah satu suku, yang terdapat satu suku. Seperti 2X, satu suku saja. Nah, kalau binomial itu terdapat 2 suku, 2X plus 3Y. Ini contohnya, 2X plus 3Y itu kan ada 2 suku, 2X dan 3Y. Nah, kalau trinomial itu adalah untuk yang 3 suku. Aljabar yang memiliki 3 suku. Bentuk aljabar yang memiliki 3 suku. Yaitu contohnya 2X ditambah 3Y dikurang 4. Terdapat 3 suku, disebutnya trinomial. Nah, lalu jenis yang terakhir itu adalah polinomial, yaitu suku yang lebih dari 3. Nih contohnya 6X ditambah 2Y ditambah 3Y dikurang 4. Itu kan lebih dari 3 suku. Nah, disebutnya polinomial. Sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya Bu Syifa mau jelasin tentang operasi hitung dalam bentuk aljabar. Ada banyak operasi hitung dalam bentuk aljabar, yaitu ada pengurangan, penjumlahan, perkalian,
pembagian, dan perpangkatan. Nah, tapi Bu Syifa mau hanya menjelaskan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja. Oke, pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu terdapat syarat yang sama, yaitu dua suku atau lebih adalah sejenis. Ya, ingat ya, dua suku atau lebih adalah sejenis. Jadi kalau yang tidak sejenis itu tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangkan. Nah, dilihat nih contoh soalnya. Nomor 1, 3x ditambah x. Variabelnya sama kan? 3x ditambah x. Nah, walaupun dalam soal si x itu tidak ada angkanya, tetapi dibacanya itu x itu 1. Jadi 3x ditambah x adalah 4x. Bisa ditambahkan karena sejenis, variabelnya sama-sama x. Jadi 3x ditambah x sama dengan 4x. Oke, lanjut yang nomor 2. Dilihat 3x ditambah y. Nah, ini variabelnya berbeda, tidak sejenis. Ada x dan y, variabelnya berbeda. Jadi, tidak bisa ditambahkan. Alhasil, hasilnya adalah sama, tetap sama, yaitu 3x ditambah y. Karena kan dilihat tadi syaratnya adalah dua suku atau lebih adalah memiliki variabel yang sama atau sejenis. Jadi yang nomor 2 itu tidak bisa dijumlahkan, hasilnya tetap sama seperti itu, 3x ditambah y, karena memiliki variabel yang berbeda. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, ada 4 suku nih, 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 4y. Nah, untuk soal yang seperti ini, yang di dalam kurung, kalian terlebih dahulu mengelompokkan variabel yang sama. Yang pertama kita kelompokkan dulu variabel yang x nih, ada 5 dan 8. Jadi 5x ditambah 8x, lalu ditambah, sekarang menggabungkan variabel yang sama juga, y dan y, yaitu 3y dikurang 4y. Jadi hasilnya tinggal kalian hitung. 5x ditambah 8x, 5 ditambah 8 berapa? 13x. Nah, 3y dikurang 4y sama dengan hasilnya min y. Jadi hasilnya adalah 13x dikurang y. Sudah paham ya anak-anak? Kita ke operasi hitung pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, masih sama nih, memiliki syarat yang sama, yaitu tadi dua suku atau lebih adalah sejenis, memiliki variabel yang sama, maka baru bisa dilakukan pengurangan dan penjumlahan. Nah, lihat pada contoh di samping nih. Nomor 1, ada 5x dikurang 2x. Variabelnya sama atau berbeda ya? Sama-sama memiliki variabel x. Itu jadi bisa dikurangkan, 5x dikurang 2x, 5 dikurang 2 sama dengan 3x. Betul. Lanjut kita ke nomor yang kedua. Contoh soalnya ada 6x dikurang 3y sama dengan berapa? Nah, karena memiliki variabel yang berbeda, ada variabel x dan y, jadi tidak bisa dikurangkan karena dilihat pada syarat pengurangan dan penjumlahan pada bentuk aljabar itu harus memiliki dua suku atau lebih yang sejenis. Jadi, untuk contoh soal nomor 2,
itu tidak bisa dikurangkan. Alhasil, hasilnya adalah tetap sama, yaitu 6X dikurang 3Y. Lanjut kita ke nomor 3. Ada contoh soal 5X dikurang 4Y dikurang 3X dikurang 7Y. Nah, sama seperti penjumlahan, kita mengelompokkan dulu yang variabelnya sama. Kita lihat dulu nih, 5X itu dikurang 4X. Nah, dikurang 3X. Kenapa itu berbeda dari soal? Kalau soalnya kan 3X dikurang 7Y. Nah, min bertemu min itu adalah plus, jadi diubah menjadi plus. Jadi 5X dikurang 4Y dikurang 3X ditambah 7Y. Nah, selanjutnya kita kelompokkan dulu nih yang variabelnya sama. 5X dikurang 3Y dikurang 4Y ditambah 7Y. Hasilnya adalah 5 dikurang 7 dengan 2X. Lalu 4Y ditambah 7Y. Min 4 ditambah 7Y. Hasilnya adalah plus 3Y. Jadi hasilnya adalah 7X plus 3Y. Sudah paham ya sampai sini anak-anak? Oke anak-anak, operasi hitung pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk aljabar sudah selesai. Selanjutnya masih ada operasi hitung perkalian, pembagian, pangkatan, itu yang akan dijelaskan oleh Bu Putri, Bu Syakila, dan Pak Surya. Bu Siva sampai sini dulu ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Pasti kabar kalian baik kan ya? Pasti sehat dong. Oke, di pertemuan kali ini Bu Syakila akan menjelaskan materi tentang perkalian. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu perkalian? Belum tahu ya? Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi, perkalian itu adalah operasi matematika yang melibatkan pengulangan penjumlahan. Dengan kata lainnya, perkalian itu adalah cara cepat untuk menambahkan suatu angka dengan dirinya sendiri beberapa kali. Jadi, perkalian itu intinya itu adalah pengulangan penjumlahan. Nih, lebih lanjutnya Ibu akan jelaskan. Oke, untuk penjelasan detailnya ada konsep dasar. Jadi konsep dasar perkalian adalah operasi matematika dasar yang melibatkan dua atau lebih angka yang dikalikan untuk menghasilkan sebuah hasil. Dan yang kedua ada penjumlahan berulang. Perkalian itu dapat dipahami sebagai penjumlahan berulang. Kayak contohnya 5 kali 3, berarti itu menambahkan angka 3 sebanyak 5 kali. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya adalah 15. Selanjutnya ada faktor dan hasil. Dalam perkalian, angka yang dikalikan disebut hasil perkalian. Jadi angka yang udah kita kalikan tadi itu merupakan hasilnya, hasil dari perkalian tersebut. Nah, dalam perkalian itu juga ada sifat-sifatnya loh. Yang pertama ada komutatif. Komutatif itu urutan pengalikan tidak mempengaruhi hasil. Misalnya A kali B itu hasilnya sama. Bisa dibalik juga, B kali A pasti menemukan hasil yang sama. Kayak contohnya nih, 2 kali 3 itu pasti hasilnya 6 kan. Dan bisa dibalik juga kayak 3 kali 2 itu hasilnya juga 6. Jadi urutannya itu tidak mempengaruhi hasil. Itu dinamakan sifat komutatif. Untuk sifat yang kedua ada sifat asosiatif.
Sifat asosiatif ini cara pengelompokannya tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, A kali dalam kurung B kali C itu bisa dibalik jadi dalam kurung A kali B kali C. Jadi cara gampangnya itu cuman dibalik aja. Kayak di dalam kurungnya itu. Cara gampangnya cuman dibalik dalam kurungnya aja. Yang ketiga, ada sifat nol. Sifat nol ini hasil perkalian dengan nol itu selalu nol. Jadi, berapapun jumlah yang kita kalikan, apabila kita kalikan dengan nol, itu hasilnya tetap akan nol. Contohnya itu 5 kali 0, itu akan mendapatkan hasil 0. Karena 0 jika dikalikan, hasilnya tetap 0. Sifat yang keempat atau yang terakhir adalah sifat 1. Jadi hasil perkalian dengan 1 adalah angka itu sendiri. Kayak misalnya A dikali 1, jawabannya itu pasti akan A. Misalnya A itu ada 2. 2 kali 1 itu hasilnya 2 karena jumlahnya cuma dikalikan 1. Jadi, untuk kesimpulannya, perkalian adalah operasi matematika dasar penting untuk dipahami. Pemahaman yang baik tentang perkalian akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Anak-anak udah pada tahu belum? Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, betul, pembagian. Kalau sebelumnya semuanya sudah pada mempelajari tentang pembagian, hari ini kita akan mempelajari pembagian yang agak berbeda nih. Pembagian dalam aljabar. Anak-anak udah pada tahu belum? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak. Halo, kita lanjut ke materinya ya. Jadi pembagian aljabar ini supaya anak-anak mengerti, Bapak akan menjelaskan secara perlahan ya. Memang dibutuhkan agak sedikit pemahaman lebih nih di bagian pembagian ini gitu. Pembagian aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Pokoknya sebelum kita mempelajari tentang pembagian dalam aljabar ini, Bapak mau tanya dulu nih, anak-anak udah pada ngerti belum tentang materi yang sebelumnya tentang perkalian dalam aljabar? Karena memang harus mengerti dulu nih tentang perkalian dari aljabar tersebut. Nah, berikut dijelaskan mengenai dasar operasi pembagian pada aljabar, pembagian aljabar berpangkat, dan bentuk pecahan dari operasi pembagian aljabar. Lanjut materi selanjutnya ya. Kita lanjut ke pembahasan ya. Bapak mau jelasin dulu dasar operasi dan konsep perpangkatannya nih. Nah, ada dasar operasi ini ada 2. Yang pertama, koefisien antar elemen dihitung secara terpisah. Dan yang kedua, perhitungan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama dengan konsep perpangkatan. Konsep perpangkatannya seperti apa sih? Nah, kita bahas dulu untuk konsep perpangkatan yang variabelnya sejenis nih. XM dibagi XN sama dengan XM dikurang N. Dengan X di ruas kanan dan kiri adalah variabel sejenis, sedangkan M dan N adalah pangkat masing-masing dari variabel. Nah, sekarang Bapak akan jelasin ada beberapa soal nih di sini nih. Yang pertama ini ada contoh pembagian variabel dengan koefisien. Untuk yang pertama, contoh soalnya ada 8X dibagi dengan 2. Nah, gimana sih cara ngerjainnya? Yang pertama ini kita akan terlebih dahulu dengan koefisien tadi. 8 dibagi 2 dikali X. Jadinya 8 dibagi 2 ini 4, dikali dengan X ini jadi 4X. Nah, selanjutnya ini ada 14Y dibagi dengan 7. Sama seperti contoh yang pertama, yang kita lakukan adalah pembagian koefisien terlebih dahulu. 14 dibagi 7 dikali Y. Jadinya hasilnya 2Y. Nah, contoh yang kedua ini ada pembagian variabel dengan variabel. Jadi ini pembagian variabel yang masih sama. Contohnya X dibagi dengan X. Bagaimana cara ngerjainnya? X 1 dikurang 1. Kenapa 1? Karena 1 X itu melambangkan dengan 1. Jadi variabel si X ini
hasilnya sama dengan 1. Jadi pengerjaannya X1 dikurangi 1. X0, jadinya X ini yang tadi Bapak bilang nilainya ini 1, jadinya hasilnya adalah 1. Oke, segitu dulu penjelasan operasi hitung aljabar pembagian dasar dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak harap semua anak-anak mengerti semua ya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Putri yaitu perpangkatan dalam aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, tadi kita udah belajar apa ya sama Bu Syifa sama Bu Syakila? Wah, good job, masih inget ya. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih? Nggak ada yang tahu ya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar perpangkatan. Ibu, perpangkatan itu apa sih Bu? Kalau tadi penjumlahan kan dijumlahin, kalau tadi pengurangan kan dikurangin. Kalau perpangkatan tuh digimanain sih Bu? Ada yang tahu nggak? Gak ada ya, nggak apa-apa. Kita sekarang belajar ya, sama-sama belajar. Kita belajar bareng-bareng ya. Perpangkatan itu operasi yang diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya, nih lihat ya, nomor 1, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, di mana N itu adalah banyaknya faktor. Misalkan, kalau N-nya itu Ibu kasih angka 3, A-nya Ibu ganti sama angka 2, berarti gimana? Berarti gini, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, itu ya, berarti seperti itu. Ngerti nggak? Misalkan kalau Ibu ganti A-nya jadi angka 1, terus N-nya Ibu ganti jadi angka 2, berapa? Jadinya 1 pangkat 2 sama dengan, iya, pinter. Yang nomor 2, kita lihat ya. Ini tuh rumusnya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti si pangkatnya itu ditambah. Kalau kita nemu A pangkat M dikali A pangkat N, itu berarti pangkatnya kita tambah. A-nya itu kan berarti udah sama nih. Tinggal tambah pangkatnya. Misalnya, coba lihat. Ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. Berarti coba lihat yang ini ya, Ibu kasih ya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 sama dengan berapa? Iya, 3 pangkat 4 ditambah 1. Jadinya seperti itu ya, itu rumusnya. Pinter. Nah, selanjutnya itu ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nih, kalau yang tadi yang dikali itu jadinya pangkatnya ditambah, tapi kalau yang dibagi pangkatnya jadi dikurangi. Misalnya, coba lihat nih, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan, berarti jadinya 3 pangkat 3 dikurangi 2. Iya, betul. Nih, sekali lagi ya, biar mantep. Ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Jadinya berapa? Iya, pintar. Jadinya 4 pangkat 4 dikurangi 2. Oke, good job. Nah, kita selanjutnya lihat nomor 4. Di situ ada dalam kurung A pangkat M tutup kurung
pangkat M. Nah, rumusnya itu kalau nemu soal yang seperti ini, berarti cara pengerjaannya seperti ini. Sama dengan A pangkat M dikali N. Kalau tadi yang dikali itu berarti pangkatnya ditambah, kalau yang dibagi pangkatnya dikurangi, kalau yang ketemu dalam kurung berarti pangkatnya dikali. Misalkan, nah lihat contohnya, jadinya gimana tuh cara pengerjaannya? Jadinya 2 pangkat 2 dikali 1, ya, dikali 1. Coba ibu kasih lagi nih contohnya. Nah, yang ini berapa? Iya betul, jadinya 3 pangkat 3 dikali 2. Pinter, good job. Kita lanjut yang bawah ya. Nanti abis ini kita latihan, oke? Nih, di sini ada dalam kurung A dikali B pangkat M. Nah, kalau kayak gini cara pengerjaannya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Misalkan di sini ada dalam kurung A dikali B pangkat M. Nah, kalau kayak gini cara pengerjaannya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Misalkan, itu jadinya berapa? Iya pinter, jadinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau yang ini jadinya berapa nih? Oke, good job. Nah, misalkan ada 8 dibagi 4 pangkat 2. Jadinya sama dengan 8 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Oke, coba yang ini berapa nih? Ada 4 dibagi 2 pangkat 2. Jadinya berapa? Iya, pintar. Jadinya 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Good job. Nah, ada A ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B sama dengan jadinya A pangkat 2 ditambah AB ditambah AB ditambah B pangkat 2. Kok kenapa jadi A pangkat 2? A pangkat 2 itu dari mana? A pangkat 2 itu dari A dikali A. Kita kalikan dulu ini. A kali A kali AB, B kali A, B kali B. A kali A berapa? A pangkat 2. A kali AB berapa? AB ya jadinya. B kali A jadinya apa? AB, tetap AB ya, nggak jadi BA, tetap AB. A-nya tetap pertama, jadi AB. Nah, B dikali B pangkat 2 ya, good job. Nah, jadi ini. Nah, contohnya selanjutnya nih, contoh ini yang pakai angka ya. Ada dalam kurung 2 ditambah 3 pangkat 2. Ini contohnya sama kayak yang tadi A ditambah B ya. Jadinya itu 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya dari mana? Dari 2 kali 2. 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 kita turunkan ya. 2 kali 3 jadinya 6. 2 kali 3 6. Sekarang tinggal yang 3 ya. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 itu 6. Nah, jadinya 2 pangkat 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dari mana? Dari 3 kali 3. Ya, 3 pangkat 2 jadinya. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Kita turunkan 4. 6 ditambah 6 itu 12. Turunkan 12. Nah, begitu.
Nah, ini contohnya. Lihat, jadinya berapa? Jadinya 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3. Turunkan, jadi 2 pangkat 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 6 ditambah 6 berapa? 12. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Iya. Jadinya 4 ditambah 12 ditambah 9 itu berapa? 25. Good job. Jadi 2 ditambah 3 pangkat 2 itu hasilnya 25. Hore.